Hey guys, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue bakal ceritain tentang apa yang gue rasain ketika gue mengkonsumsi obat antidepresan sama obat yang mood stabilizer dan obat penenang. Jadi gue mau ceritain tuh dari jangka waktu setengah jam, sejam, terus nanti ada 4 jam sama 1 hari atau keesokan harinya. Jadi gue mau cerita supaya ya mungkin kalau kalian berpikir gue pengen cobain nih obat, gue mau ke dokter tapi gue takutnya efek sampingnya seperti apa, jadi kalian bisa dengerin dulu. Oke, buat yang pengen dengerin jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi jenis obat yang gue konsumsi itu saat ini ada 2 ya. Yang pertama itu adalah Xanax, mereknya tuh Alganax gitu. Terus yang kedua Depakote. Nah, gue kan juga nanya ke dokter gue nih, psikiater. Jadi si Xanax tuh gunanya buat apa? Dia bilang tuh untuk menstabilkan mood gue, jadi enzim di otak dia stabilin. Terus dari itu kalau yang Depakote itu gunanya buat apa? Katanya dokter gue, dia tuh lebih ke arah bikin lu relax aja katanya gitu. Jadi ya kalau misalnya lu lagi depres atau lagi sedih banget atau lagi happy banget, nah si Xanax itu akan mereduce lu punya feeling, katanya gitu kan. Nah, turns out kenyataannya it's work di gue. Jadi gue mau ceritain nih di podcast episode ini apa sih yang gue rasain ketika gue mengkonsumsi obat itu. Nah, biasanya gue itu ada dua terms nih gue minum nih. Bisa gue minum itu siang, dalam arti habis lunch gue minum, atau gue minum sebelum tidur. Nah, kalau gue minum siang, otomatis nih, jadi habis makan gue minum itu, dosis gue itu adalah Xanaxnya 2,5 mili, terus Depakotenya 125 mg, jadi seperempat lah. Jadi bukan setengah lagi, ya seperempat obat gitu, kan seperempat dosis gitu. Karena gue ngerasa itu udah cukup banget buat gue ya. Jadi tadi memang habis, kalau siang nih, ini lagi siang dulu nih, ketika gue minum itu, awal kali minum gak kerasa apa-apa. Maksudnya abis minum ya, gak ngerasa apa-apa. Tapi ketika udah sejam, jadi gue tuh harus tahu dulu, misalnya nih, gue minumnya itu jam 12 pas gitu. Gue pasti akan tahu kalau jam 1 sampai jam 2, jam 3 itu gue gak bisa ngapa-ngapain. Itu di gue. Gue gak bisa ngapa-ngapain, gue tidur, lemes, gak bisa ngapa-ngapain, udah. Jadi ya gue tidur aja. Sebenarnya itu bukan obat tidur, tapi lebih ke efek yang ditimbulkannya. Gue akan lemes, gue akan tidur, gue akan relax, karena pikiran gue tuh biasanya lagi kacau ketika gue minum obat itu tuh. Gue udah stres banget, gak bisa mikir, atau pikirannya terlalu banyak sampai gue gak tahu lagi masih ngapain lagi. Jadi udah overthinking parah. Nah, gue minum obat. Nah, bahkan sebelum pikiran-pikiran itu muncul, gue juga minum obat. Jadi gue lebih ke arah menjaga sih sebelum sampai terjadi overthinking yang parah atau depres yang parah gitu. Nah, kalau siang-siang ya, jadi habis sejam itu gue langsung lemes, tidur. Nah, dalam waktu sejam itu gue gak ngerasa apa-apa sih. Habis itu tidur, habis bangun biasanya tuh gue agak pusing. Nah, karena dia tuh anggapannya gini nih,
lu punya chemical di otak itu tuh lagi rusak, lagi nggak stabil. Jadi tuh dari nggak stabil lu dijadiin stabil. Nah, lu udah kebiasa jalan miring, tapi lu langsung jadi jalan lurus. Nah, lu akan pusing tuh. Jadi itu yang gue rasain ketika abis setengah jam kan, habis sejam tidur. Nah, habis itu 2 jam sampai 4 jam itu gue akan pusing sedikit sih. Gak banyak, gue masih bisa beraktivitas. Tapi gue akan lebih tenang jauh. Jadi di titik itu, ketika ada orang ngajak ribut, gue gak bakal bisa ribut. Dan gue gak bakal bisa ketawa happy banget. Gue gak bakal bisa itu. Nangis parah juga gak bisa. Jadi itu lebih ke arah 6 ya, apa ya namanya, kayak baal gitu. Kayak lu dikasih apa sih namanya, yang biar lu gak ngerasa apa-apa tuh. Apa ya, obat bius. Lebih kayak lu dikasih obat bius tapi di otak lu. Jadi lu gak ngerasa, gak bisa lu ngerasa apa. Emosi lu datar banget. Dan lu gak bisa kayak panic attack, gak bisa. Karena lu dikasih obat Depakote itu yang membuat lu jauh lebih relax. Terus si Alganaxnya juga bikin lu lebih moodnya gak naik turun parah gitu. Dan itu sangat-sangat bagus di gue ya. Karena dalam waktu 2 jam 3 jam gitu gue akan tahu kalau ternyata sebelumnya itu tuh gue lagi overthinking parah, atau sebelumnya gue depres yang gak jelas gitu. Jadi gue bisa tahu aja secara logis, secara good menurut gue ya, secara baik, kalau pikiran-pikiran gue yang gue muncul sebelum minum obat itu tuh ternyata itu cuma di pikiran doang, atau itu cuman kacau doang hidup lu gitu. Makanya gue akan minum obat itu. Oke, terus udah itu 4 jam itu udah gak gitu pusing. Kalau masih pusing ya lo minum antangin aja, tolak anginnya kayak lo habis mabok laut, mabok darat gitu. Tapi gak pusing banget ya. Oke, terus tadi udah 4 jam. Besokannya, nah besokannya ini, atau gak usah besokannya, sampai malam pun gue jadi orang yang lebih lebih chill, lebih santai, lebih kalem, jauh lebih bisa menghadapi kehidupan. Menurut gue itu, gue bisa ngomong dengan baik, terstruktur, gak rapid apa ya namanya, rapid tuh kayak. Jadi gue pernah kalau yang pas lagi panic attack atau lagi depressed, overthinking, itu kan pikiran lo kacau banget tuh. Kayak menclok dari A ke B ke C ke D ke F ke G ke Z ke Z ke M, kayak gitu bener kacau banget. Lo pikirin apapun, mata lo tuh bisa kayak cepet gitu deh, kayak lihat ini gitu. Terus lo kayak buka apps gitu, langsung buka WhatsApp, buka Instagram, buka DM, buka Tokped, buka apa. Jadi hidup lo tuh terlalu cepet cycle-nya, rapid cycling namanya episode di gue tuh, sampai gue terlalu lelah. Nah, gejala itu gak ada. Gue lebih bisa chill, lebih bisa mengontrol, lebih bisa mengatur semua emosi yang ada sampai ke aktivitas gue. Karena yang rapid cycling itu bisa jadi tuh bagus, kerjaan gue beres, tapi gak enak gitu. Ya, lu pernah kan lihat kayak orang yang ini overthinking banget nih orang, nih kayak cepet gitu, takut segala macam, takut banget, atau ngomel mulu kerjaannya, ada kan kayak gitu. Nah, daripada gue kayak gitu, mendingan gue minum obat. Jadi gue lebih chill, lebih santai, lebih bisa menghadapi hidup, lebih berefisien, lebih berpotensi. Menurut gue gitu sih. Oke, itu sehari 2 hari. Nanti yang namanya hidup kan penuh dengan masalah ya. Ya pasti muncul lagi masalah yang lain. Iya. Dan gue bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik kalau gue dalam keadaan minum obat itu sih. Menurut gue gitu ya. Karena ketika
pikiran lu jernih, otak lu berfungsi dengan baik, ya lu bisa menyelesaikan masalah lu dengan baik gitu. Itu udah sehari, 2 hari, nah nanti efek obatnya lama-lama hilang dan lu harus minum lagi. Lu minum lagi. Gua itu udah lama sih, dari 2011 gue minum obat. Itu efeknya tuh. Nah kalau minum malam gimana? Misalnya gue minum jam 10 malam ya udah jam 11 gue tidur lanjut aja sampai jam 2, jam 3. Kadang gue bangun pusing dikit, terus ya gue minum air aja, terus nanti tidur lagi. Dan besoknya gue bisa bangun segar, bisa bekerja, bisa menjadi manusia dengan baik. Itu sih yang gue bakal ceritain tentang apa yang gue rasain, apa yang terjadi di dalam hidup gue, diri gue ketika gue mengkonsumsi obat mood stabilizer dan obat penenang. Buat kalian yang merasa kayak aduh gue tuh udah terganggu di kehidupan sosialnya, kehidupan pekerjaan, kehidupan keluarga, family, rohani gue kacau. Nah ketika hal itu terjadi, ada baiknya sih lu berkonsultasi sama psikolog atau psikiater supaya kehidupan lu baik-baik aja gitu. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys, see ya.